Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fotorespirasi. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya dari kelas Biologi 2 angkatan 2019. Nama saya Dita Melani Pratiwi dengan NIM T2019-8078. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke materinya ya. Baik, kita akan membahas pengertian dari fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya akan lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa, yaitu glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis yaitu glukosa. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang juga membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi adalah tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi respirasi, yaitu ada internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama protoplasmik, di mana kualitas dan kuantitas protoplasma yang berada di dalam sel akan mempengaruhi laju respirasinya. Yang mana kualitasnya dan kuantitasnya itu sangat bergantung pada umur tanaman. Yang kedua, konsentrasi substrat respirasi yang tersedia, di mana semakin banyak konsentrasi substrat, maka respirasi juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit maka respirasinya juga akan semakin sedikit. Pada faktor eksternal, ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju respirasinya juga akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Namun, besarnya ini berbeda-beda setiap organisasi tumbuhan. Yang kedua, cahaya. Ketika intensitas cahaya matahari meningkat, maka laju fotorespirasi juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, ketersediaan oksigen dan karbon dioksida di udara. Nah, oksigen dan CO2 di udara ini akan mempengaruhi laju respirasi, namun besarnya pengaruh yang ditimbulkan itu berbeda-beda setiap tanaman. Yang keempat, ada ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini di mana semakin banyak ketersediaan air, maka laju respirasi juga akan semakin meningkat. Dan juga sebaliknya, ketika ketersediaan air sedikit, maka laju respirasi juga akan semakin menurun. Faktor eksternal yang terakhir yaitu ada pada tanaman. Luka pada tanaman ini dapat meningkatkan laju fotorespirasi. Ya, karena ketika tanaman itu luka, maka akan terjadi peningkatan enzim sehingga proses glikolisis dan katabolisme oksidatif akan meningkat. Selain itu juga diperlukan banyak energi untuk memperbaiki organ tanaman yang rusak, yang nantinya akan diikuti oleh pembentukan kalus sehingga laju fotorespirasi juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Fotorespirasi menggambarkan proses biokimia yang diinduksi cahaya yang mengubah 2 fosfoglykolat menjadi 3 fosfogliserat dan disertai pengambilan O2 dan pelepasan CO2.
Fotorespirasi merupakan jalur utama metabolisme pada banyak tumbuhan. Fotorespirasi diinisiasi oleh kompetisi O2 dan CO2 di daerah aktif enzim Rubisco yang menghasilkan 2-fosfoglycolat dalam jumlah besar pada siang hari. Pada dasarnya, fotorespirasi berperan sebagai proses perbaikan sisa atau metabolisme yang mengubah produk sampingan 2-fosfoglycolat yang beracun menjadi 3-fosfogliserat yang menjadi perantara siklus Calvin dan Benzon yang berguna. Namun, fotorespirasi juga mengakibatkan hilangnya sebagian besar C dan N yang baru berasimilasi sebagai CO2 dan NH3 fotorespirasi. Fotorespirasi secara kuantitatif dapat menurunkan fotosintesis sehingga 30% pada konsentrasi atmosfer CO2 dan O2 saat ini dan bahkan lebih pada suhu tinggi. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan itu merupakan fotorespirasi secara singkatnya, bahwa pengubahan 2-fosfoglycolat menjadi 3-fosfogliserat seperti itu. Selanjutnya, pada proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Karena tumbuhan C3 ini memiliki kemampuan adaptif pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 di atmosfer yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Apabila RUDP ini bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan dua molekul 3-PGA atau asam 3-fosfogliserat. Selanjutnya asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat dua enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengkoordinir asam glikolat 35 menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Ini lanjutan dari proses fotorespirasi pada tumbuhan C3. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi dua molekul glisin akan membentuk satu molekul serin dan CO2. Akhirnya serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm atau normal, tetapi apabila meningkat menjadi 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan yang O2 normal, yaitu 21%. Yang kedua, proses fotorespirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya. Untuk mendapatkan, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP 3,6 karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian ke kloroplas,
KHA, glikolat, RUP, RUDP, glisin, serin, PGA, agliserat, siklus Kelvin, Kelvin fotorespirasi. 37 sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP, karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan dalam menyemat CO2. Yang ketiga, proses fotorespirasi tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, berlawanan dengan tumbuhan lain. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari ketika stomatanya menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang yang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin, CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya dan digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama digabungkan ke dalam intermediate. Perbedaan bahwa dalam tumbuhan C4, langkah-langkah awal fiksasi karbon terpisah, ada yang di mesofil dan ada yang di seludang pembuluh. Sedangkan dalam tumbuhan CAM, kedua langkah terjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Untuk tumbuhan yang termasuk golongan CAM yaitu pada familia Crassula, Cactaceae, Bromelia, dan Lilia. Nah, ini ada perbedaan C3, C4, dan CAM, bisa dilihat sendiri ya. Pembeda-pembedanya untuk tanaman C3, C4, dan CAM. Selanjutnya, peran fotorespirasi. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya. Tumbuhan yang dapat atau tidak mampu berfotorespirasi akan lebih mudah rusak karena radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Yang kedua, dapat menyediakan O2 dan amonia bebas untuk diasimilasi ulang sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Yang ketiga, dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Lalu, selain memberikan dampak positif, peran fotorespirasi memberikan dampak negatif juga. Dampak negatifnya, yang pertama, hingga saat ini fotorespirasi bersaing dengan similasi karbon dioksida sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Yang kedua, proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung, proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Selanjutnya, perbedaan respirasi gelap dan fotorespirasi. Pembedanya ada substrat, yaitu pada respirasi protein lemak baru atau cadangan, pada fotorespirasi glikolat baru. Yang kedua, tempat terjadinya respirasi dan fotorespirasi. Yang pertama, pada sitoplasma dan mitokondria. Pada fotorespirasi, kloroplas, mitokondria. Yang ketiga, pembentukan H2O2. Respirasinya tidak terbentuk, sedangkan fotorespirasinya terbentuk H2O2. Selanjutnya, pembentukan ATP. Pada respirasi terbentuk ATP, namun pada fotorespirasi tidak terbentuk. Selanjutnya, ketergantungan O2. Pada respirasi tidak tergantung O2, sedangkan pada fotorespirasi tergantung pada O2.
Selanjutnya waktu terjadi, yaitu pada respirasi terjadi pada siang dan malam, sedangkan pada fotorespirasi saat ada cahaya. Yang terakhir tanaman, respirasinya yaitu C3 dan C4, sedangkan fotorespirasinya hanya C3 saja. Jadi itu teman-teman materi dari saya mengenai fotorespirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.